Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa. Allah memberikan nikmat kepada kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat al-muslim rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dilahirkan di zaman atau di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, kalau kita lihat cukup memberatkan kepada kita, akan tetapi ketika syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha tahu bahwa kemampuan umatnya Nabi Muhammad tidak sebanding dengan kemampuan umat nabi-nabi terdahulu. Termasuk syariat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat derajat takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat al-muslim rahimakumullah, syariat puasa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya berbeda di zaman nabi-nabi terdahulu. Salah satu contoh syariat puasanya Nabi Ibrahim alaihi salam berbeda dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian puasanya Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkhalwat, mempersiapkan diri menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Kami telah menjanjikan kepada Musa setelah bermunajat selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk berkhalwat, menyepi di sebuah gua, di sebuah gunung, namanya Gunung Tursina. Maka Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Puasanya Nabi Musa berbeda dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berpuasa, puasanya itu sahur dengan berbuka dalam satu waktu. Maka ketika Nabi Musa berbuka, sekali makan, minum, kemudian membatalkan, setelah itu berpuasa lagi, ketemu lagi nanti ketika dia berbuka kembali. Maka buka dengan sahur dalam satu waktu. Itu dilakukan selama 30 hari. Kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Nah, berbeda dengan puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menuntun kita, mengajarkan kita bagaimana cara kita berpuasa.
umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, berbuka, kemudian sahur, itu waktu yang cukup panjang. Ketika kita berpuasa, makan, minum, membatalkan puasa, kemudian nanti ketemu makan lagi, di sepanjang malam itu kita masih bisa makan dan minum. Maka ketemu lagi nanti ketika sahur. Selesai sahur, kita diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya dengan niat kita puasa Ramadan. Sahabat al-Muslim rahimakumullah, itulah beberapa perbedaan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat nabi-nabi terdahulu dalam hal puasa. Untuk itu, bersyukurlah kita terlahir ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjalankan puasa dengan sempurna, menjalankan puasa dengan mengisi kualitas ibadah kita dengan amal-amal yang soleh, membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak sedekah, perbanyak infak, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.